Pedang Yu mengubah arah dan membelah cincin tembaga itu. Dia kemudian mengirimkan 3 sinar pedang yang membentuk cakar dan menyapu udara, menjebak lelaki tua itu. Orang tua itu menjadi pucat karena ketakutan. Dia segera mengambil cincin tembaga itu dan melarikan diri. "Jangan lari!" Qing Luo, yang bergegas mendekat, berteriak. Dia membentangkan kain satin sutra di tangannya dan benar-benar memblokir kekuatan pedang dari Tail Light Sword. Kain satin itu menyebar di udara. Orang tua itu sangat gembira. Satin sutra di tangan Qing Luo adalah senjata mendalam peringkat 8 yang terkenal. Meskipun pedang cahaya ekor Yu berada di peringkat 9, dia dibatasi oleh budidayanya dan tidak dapat melepaskan sebagian besar kekuatannya. Nona Qing Luo, iblis ini aneh. Sepertinya dia mengetahui ilusi. Menyelamatkan orang lebih penting. Wajah Qing Luo pucat pasi. Dia membentangkan kain satin sutra di tangannya dan hendak membawa pergi kedua wanita tua itu. Ekspresi Yu berubah. Dia menyebarkan energi mentalnya dan langsung membawa kedua wanita tua itu ke dalam kehampaan. Ketika mereka muncul kembali, jaraknya puluhan meter. Ekspresi keduanya masih bingung. Mereka bingung. "Iblis, jangan kurang ajar." Qing Luo sangat marah. Dia membentangkan kain satin sutra di tangannya, dan langit dipenuhi siluet. Sepertinya langit sedang berubah. Sosoknya terus bergerak melalui siluet, memberikan kesan elegan. Segel tangan terus-menerus muncul di tangannya. Dia berteriak, "Cloud Glow." Kain satin sutra melayang di udara dan membentuk ruang, menjebak Yu di dalamnya. Orang tua itu sangat gembira. Dia menggabungkan cincin tembaga di tangannya dan dengan cepat menembakkannya. Mereka menembus udara dan menembus udara. Yu menggunakan serangan mental. Wajahnya pucat dan tidak sedap dipandang. Dia masih memegang tubuh jimat itu dengan satu tangan. Tail Light Sword di tangannya mengeluarkan cahaya dingin. Sinar pedang melesat ke segala arah, menembus lapisan satin sutra dan menebas keduanya. Seni pedang langit jernih, 9, kain satin sutra di udara rusak. Cincin tembaga lelaki tua itu juga terhempas oleh sinar pedang. Ruang itu segera berubah menjadi lautan pedang Qi. Itu menyebar ke segala arah seolah-olah akan melahap segalanya. Orang-orang dari 4 sekte ekstrem, semuanya terkejut. Mereka tidak dapat memahami bagaimana Kaisar Bela Diri bisa memiliki kekuatan seperti itu. Tang Jie sangat gembira. Semakin kuat iblis-iblis ini, semakin kuat pula dia. Li tiba-tiba bertanya, "Tuan Shang, bisakah Yu memurnikan pembuluh darah leluhurnya dan membentuk tubuh leluhur?" Shang melihat penampilan Rain dan tampak sangat puas. Dia tersenyum. "Hujan menyerap aura ibu dari garis keturunan abnormal ini. Jadi ada peluang untuk mengembangkan pembuluh darah leluhur. Jika saya bisa menyerap lebih banyak lagi, pasti tidak akan menjadi masalah." Li memandang Yuan Ao yang tidak sadarkan diri dan berkata, "Orang aneh ini sepertinya punya saudara, laki-laki dan perempuan. Aku ingin tahu apakah mereka memiliki aura ibu." Shang berkata, "Belum tentu, tapi kemungkinannya jauh lebih tinggi dibandingkan yang lain. Saat kita pulih ke puncak alam Jiutian, kita akan pergi ke Istana Dewa Kematian untuk melihatnya. Yu sangat berbakat, tapi sayang sekali dia dilahirkan di era ras iblis yang sedang menurun. Jika tidak, dia akan menjadi pendeta tinggi yang luar biasa. Namun, bersamamu, Li, dia seharusnya bisa berkembang lebih jauh." Hati dan Yang Ze dan Tang Jie bergetar hebat saat mendengar ini. Pulihkan ke puncak alam Jiutian, keduanya saling memandang dengan kaget. Mereka bisa merasakan keringat dingin mengucur di dahi dan telapak tangan sedikit basah. Mungkinkah iblis-iblis ini pernah berada di puncak alam Jiutian? Ini adalah eksistensi yang setara dengan 10 Kaisar Agung Wu dan 7 Master Sekte Agung umat manusia. Mata Li menunjukkan ekspresi kenangan saat dia mendesah pelan. Li awalnya adalah eksistensi tertinggi di cabangnya. Setelah puluhan ribu tahun, dia sudah lupa namanya sendiri. Dia hanya ingat semua orang memanggilnya Li. Di medan perang, ekspresi Qing Luo berubah drastis. Lautan pedang Qi itu tidak hanya menelan artefak mendalam tingkat 8 miliknya, Pita Sutra, bahkan memusnahkan domain martial sign miliknya. Aura kematian menyebar. Li Yunxiao, cepat dan biarkan kedua martial sign itu bergerak. Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi.
King Luo berteriak ketakutan. Martial Saint tua itu juga melakukan yang terbaik untuk melawan invasi lautan pedang Qi. Di kejauhan, wajah kedua wanita tua itu mulai menunjukkan tanda-tanda perlawanan, seolah hendak melepaskan diri. Li Yunxiao berkata dengan malas, "Ini tidak bagus, bukan? Semua misi telah ditetapkan, dan semua lawan dipilih oleh Anda." King Luo panik. Bagaimana dia bisa tahu kalau Tuan Yu begitu menakutkan? Jika dia tahu, dia lebih suka memblokir serangan artefak mendalam kelas 9. Paling-paling, dia akan mengorbankan 1 atau 2 orang. Sekarang mereka akan dimusnahkan, dia berkata dengan cemas. Ganti orang. Tuan Yu, serahkan dia padamu. Serahkan Martial Saint lainnya pada kami. Semua orang di kapal perang berkeringat dingin dan mengungkapkan ekspresi terdiam. Shen Li juga buru-buru berkata, Tuan Muda Yun, jika sesuatu terjadi pada Nona Qing Luo dan yang lainnya, kami tidak akan bisa bertahan hidup sendirian. Li Yunxiao juga khawatir. Dia mengambil 1 langkah ke depan dan langsung muncul di langit di atas medan perang. Dia melemparkan prasasti Dewa Dunia ke dalam lautan pedang Qi, tanah nafas bumi, mampu menenangkan 4 lautan dan menekan pegunungan. Ketika jatuh ke dalam badai di bawah, lautan pedang Qi sangat terhalang, dan secara bertahap kembali ke pedang cahaya ekor Tuan Yu. Fiuh, Qing Luo menghela nafas lega. Dia baru saja melarikan diri dari gerbang neraka. Dia memandang prasasti Dewa Dunia dengan takjub. Dia tidak tahu apa sebenarnya itu. Jurus pamungkasnya yang mampu menembus senjata mendalam tingkat ke-8 sebenarnya ditekan oleh benda ini. Selain itu, kapal perang Netherworld juga telah dihancurkan oleh prasasti batu giok ini. Li Yunxiao, aku serahkan tempat ini padamu. Bantu aku menyelamatkan kedua artis bela diri terhormat itu juga. Setelah Qing Luo melontarkan kalimat ini, dia dengan cepat berlari kembali ke kapal perang bersama lelaki tua itu. Kamu lagi. Tuan Yu menatap Li Yunxiao dengan dingin. Tatapannya menjadi semakin dingin dan niat membunuhnya meledak. Dia merasa jika orang ini tidak mati, dia akan menjadi bencana besar. Ruang di sekitar Li Yunxiao mulai berfluktuasi, seolah-olah akan tertiup angin kapan saja. Sungguh kekuatan mental yang kuat. Itu berada di puncak kelas 8. Siluet Li Yunxiao terus berkibar. Ekspresinya sangat serius. Matanya memancarkan sinar dingin saat dia berteriak, tapi tidak ada gunanya melawanku. Seberkas cahaya kemasan tiba-tiba keluar dari sela alisnya, dan dia perlahan membuka salah satu matanya. Pupilnya berubah menjadi bulan sabit aneh seperti darah, mengisolasi kekuatan mental di sekitarnya. Sosoknya berangsur-angsur membeku, tidak bergerak. Murid Tuan Yu menyusut. Dia menatap mata ketiga di antara kedua alisnya dan berkata dengan kaget, ini adalah mata surga abadi. Kamu mencuri mata surga abadi milik Gu Yuesheng. Itu bukan urusanmu. Li Yunxiao dengan ringan berteriak. Dia sendirian membentuk segel yang sangat aneh. Karakter kecebong emas muncul di mata surga abadi dan mengeluarkan kekuatan yang dahsyat. Teknik mata batas. Mata Shang tiba-tiba terbuka lebar. Dia menatap karakter kecebong di mata ketiga Li Yunxiao. Wajahnya dipenuhi kejutan. Mata surga abadi memancarkan gelombang energi tak kasat mata yang perlahan-lahan mendorong kembali kekuatan mental Tuan Yu. Situasinya seolah-olah telah ditekan. Tuan Yu perlahan-lahan menenangkan dirinya. Niat membunuhnya melonjak saat dia berteriak, kamu benar-benar hebat. Jika aku tidak membunuhmu hari ini, kamu akan mendapat masalah besar di masa depan. Bahkan jika kamu memiliki mata surga abadi, apa yang dapat kamu lakukan padaku? Anda seperti lalat capung yang mencoba mengguncang pohon, atau belalang sembah yang mencoba menghentikan kereta. Tuan Yu melakukan gerakan mantra dan mengumpulkan seluruh kekuatan mentalnya. Lalu, dia menembaknya ke mata ketiga Li Yunxiao. Li Yunxiao memperlihatkan senyuman mengerikan dan berkata, aku tidak pernah bermaksud menjadi lebih kuat darimu. Matanya berkilau dengan senyum kemenangan. Dia seorang diri membentuk gerakan mantera dan berteriak, teknik mata, pengalihan bintang. Sosoknya langsung berputar dan berputar menjadi bola. Lalu dia tiba-tiba menghilang di depan Tuan Yu. Kekuatan mental Tuan Yu meleset dari sasarannya. Saat berikutnya,
Li Yunqiao muncul kembali di sebelah kiri puluhan meter dari Tuan Yu. Wajahnya sangat pucat, tapi dia tetap tersenyum. Dia menunjuk ke kejauhan dan berkata, "Aku hanya membujukmu untuk menyerang agar kedua wanita tua itu bisa melarikan diri." Di kejauhan, dua wanita tua dari pavilion Tiani melihat sekeliling dengan ngeri, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tuan Yu sama sekali tidak peduli dengan kedua wanita tua itu. Sebaliknya, dia memusatkan pandangannya yang serius pada Li Yunqiao dan berkata dengan dingin, "Kekuatan jiwa tingkat 6. Dan kamu dapat menggunakan mata surga abadi untuk melakukan transposisi bentuk. Kamu benar-benar jenius. Bahkan Gu Fei yang tidak berbakat sepertimu saat itu." Li Yunqiao melayang di udara dan berkata dengan dingin, "Apa, kamu tidak yakin? Saya yakin. Saya yakin." Niat membunuh Tuan Yu melonjak. Dia berkata dengan dingin, "Itu karena aku yakin bahwa aku harus membunuhmu kali ini. Terlalu berbahaya bagi orang sepertimu untuk ada." Tuan Yu tiba-tiba berteriak, "Ripple Scamper kunci." Kekuatan mentalnya menyebar seperti lautan dan mengunci ruang di sekitarnya. "Rencana ada untuk dibicarakan. Jika saya melarikan diri hari ini, iblis, hati saya akan tumbuh. Saya tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk maju ke artis bela diri terhormat, apalagi Kaisar Wu, atau bahkan puncak Kaisar Wu." Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe guys.